Halo, perkenalkan, nama saya adalah Felis Sasrika Liemena. Saat ini, saya adalah mahasiswa aktif DKV di Universitas Multimedia Nusantara semester 4 dengan fokus peminatan pada branding design. Saya adalah seseorang yang melihat dunia melalui lensa estetika. Sangat mencintai seni dalam segala bentuk, terutama fotografi dan desain grafis. Dalam berkarya, saya seringkali menarik inspirasi dari observasi kehidupan sehari-hari, maupun elemen-elemen retro dari karya zaman dahulu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Di luar aspek teknis desain, saya ada pribadi yang sangat adaptif dan fleksibel dalam tim. Saya menikmati proses diskusi dan memiliki kemampuan public speaking yang tergolong baik. Yang saya rasa ini adalah sangat krusial bagi seorang desainer untuk merepresentasikan ide secara meyakinkan. Ketertarikan saya pada visual sebenarnya dimulai sejak kecil melalui kartun-kartun yang sering saya tonton. Namun, sering berjalannya waktu, rasa penasaran saya bergeser ke arah yang lebih fungsional. Saya seringkali mendapati diri saya terpaku pada kemasan produk di supermarket atau cara sebuah toko memilih untuk menata display mereka. Bahkan sebelum saya tahu apa itu DKP, saya sudah sering bereksperimen dengan kombinasi warna dan memperhatikan bagaimana sebuah logo bisa memberikan kesan tertentu. Singkatnya, saya adalah konsumen yang sering membeli barang hanya karena kemasannya menarik atau masuk ke sebuah pop-up event karena visualnya yang memikat. Dari sana saya sadar, saya tidak hanya ingin menjadi penikmat, tapi juga ingin menjadi orang di balik layar yang menciptakan daya tarik tersebut. Kelebihan utama saya adalah fleksibilitas gaya dan pola pikir saya yang cenderung future oriented. Saya tidak membatasi diri pada suatu estetika tertentu saja. Saya sangat terbuka untuk mengeksplorasi berbagai kultur, bahasa, dan tren global yang memperkaya referensi saya. Selain itu, saya pun juga memiliki kemampuan untuk menciptakan konsep yang unik dan bermakna, sesuatu yang tidak pasaran, karena saya selalu menggali filosofi di balik visual tersebut. Terakhir, berkat kemampuan public speaking saya cukup bisa mepresentasikan konsep desain secara spontan tanpa rasa gugup, yang mana sangat membantu saat harus melakukan pitching ide secara cepat kepada klien atau tim. Sebagai desainer yang sangat mementingkan visi besar, saya ini terkadang bisa terlalu fokus pada gambaran besarnya sehingga melewatkan detail-detail kecil yang teknis. Selain itu, sifat perfeksionis saya terkadang membuat saya menghabiskan waktu terlalu lama untuk memoles sebuah karya yang jika tidak dikelola dengan baik bisa beresiko mendekati deadline. Namun, saya sudah menyadari hal ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, saya selalu menggunakan checklist detail di akhir pengerjaan dan menetapkan internal deadline pribadi beberapa hari sebelum waktu pengumpulan yang sebenarnya agar saya tetap memiliki ruang untuk melakukan pengecekan ulang tanpa merasa terburu-buru. Menurut saya, proyek yang paling membanggakan adalah saat saya memiliki tugas untuk melakukan rebranding untuk sebuah warung SS spesial sambal. Proyek ini sangat komprehensif karena melibatkan riset mendalam terhadap audiens lokal, pemilihan konsep yang harus tetap relevan namun segar, hingga eksekusi logo dan mock-up aplikasi di dunia nyata. Di sana, saya juga berhasil membuktikan bahwa desain itu bukan sekedar mempercantik visual, tapi tentang bagaimana memecahkan masalah identitas sebuah brand agar tetap kompetitif di pasar modern.
Proses kerja saya itu dimulai dengan tahap telaah kritis. Saya akan memecah brief yang saya dapati menjadi poin-poin, seperti apa yang dibutuhkan, apa batasan imajinasinya, dan siapa target audiensnya. Setelah batasan dan koridor desainnya jelas, saya akan masuk ke tahap pencarian inspirasi dan pembuatan konsep. Biasanya saya ujung-ujungnya akan mengkurasi 3 konsep terbaik yang paling menjawab masalah. Dari 3 opsi tersebut, akhirnya akan saya kembangkan sedikit untuk melihat potensi aplikasinya. Lalu, akhirnya memilih satu yang paling kuat secara narasi dan visual untuk diproses menjadi desain final yang siap dipresentasikan. Saya memandang AI atau Artificial Intelligence sebagai rekan kerja yang sangat efisien untuk efisiensi waktu. Saya akan menggunakannya terutama di tahap brainstorming untuk mendapatkan insight atau sudut pandang yang mungkin belum terpikirkan. Selain itu, saya akan menggunakan AI untuk memverifikasi fakta-fakta yang berkaitan dengan konsep saya, guna mencegah misinformasi. Bagi saya, AI membantu mengurus hal-hal teknis dan riset data, sehingga saya sebagai desainer memiliki lebih banyak ruang untuk fokus pada sisi kreativitas dan pengambilan keputusan emosional yang dimiliki mesin. Namun, saya juga memiliki batasan untuk tidak menggunakannya untuk memprompt sebuah desain. Saya melihat revisi sebagai bagian alami dari sebuah proses kolaborasi. Prinsip saya adalah mendengarkan lebih dahulu secara terbuka. Jika ada masukan yang berbeda, saya akan mencoba memahaminya dari perspektif pemberi masukan. Namun, jika saya merasa revisi tersebut kurang sesuai dengan tujuan awal desain, saya tidak akan ragu untuk mengajak diskusi secara profesional. Saya akan menjelaskan alasan di balik pilihan desain saya, namun tetap fleksibel untuk mencari titik tengah yang terbaik bagi kepentingan proyek tersebut. Jika menghadapi situasi tersebut, langkah pertama saya adalah tidak langsung mengeksekusi. Saya akan melakukan riset mandiri terlebih dahulu dan menyusun ringkasan pemahaman saya sendiri atas brief yang ada. Saya akan membuat antara menjadi poin-poin ataupun paragraf singkat. Lalu setelah itu, saya akan kembali kepada pemberi brief dengan daftar pertanyaan yang spesifik dan rangkuman tersebut untuk memastikan kesepakatan. Jika nanti ada perubahan di tengah jalan, saya akan segera melakukan audit pada progres yang sudah ada untuk melihat bagian mana yang bisa diadaptasi dan mana yang harus dirombak guna memastikan efisiensi waktu tetap terjaga dengan tetap memastikan batas bahwa tidak semua hal akan saya rubah karena sudah selesai setengah jalan. Menurut saya pribadi, peran desainer grafis dalam sebuah tim bukan hanya sebagai tukang gambar. Kami adalah penerjemah komunikasi. Peran kami mengambil ide, visi, atau pesan yang abstrak dan mengubahnya menjadi bentuk visual yang bisa dimengerti dan dirasakan oleh audiens. Dalam tim, desainer adalah penghubung antara tujuan bisnis dan perusahaan dengan emosi pelanggan. Tanpa desain yang tepat, pesan terbaik sekalipun bisa